Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang, Prodi S1 Gizi, kelompok 1 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Gizi Kuliner dengan dosen pengampu Ibu Marianse Emawati Lepa SKM M Imun. Kami kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul metabolisme karbohidrat dan penyebab penyakit stroke serta cara penanganannya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Francis Kusafurius Pake dengan NIM 1321122022R, program studi S1 Ilmu Gizi. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Salam Nusantara, terima kasih. Saya Yumania Sinun dengan NIM 13211222049R. Perkenalkan, nama saya Angelina Urina Koten, NIM 13211222005R. Perkenalkan, nama saya Afila Juliana Putri dengan NIM 1321122010R. Perkenalkan, nama saya Salta Elisabeth Maro, NIM 1321122043R. Nama saya Felani Angelica Laitabun, NIM 1321122020R. Yang pertama, pengertian stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan, biasa dikenal dengan stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, biasa dikenal juga dengan stroke hemoragis. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak ini akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tadi itu tidak akan berfungsi dengan baik lagi. Kita mengenal dulu gejala utama dari penyakit stroke. Yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut dan mata tampak terkulai. Yang kedua, pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya di lengan saja, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, ucapan menjadi tidak jelas, kacau atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meski pengidap terlihat sadar. Jadi untuk menggerakkan mulut dia mau berbicara itu agak susah ya, jadi kedengarannya tidak jelas. Ciri-ciri stroke yang harus diwaspadai antara lain: yang pertama, salah satu sisi tubuh melemah. Salah satu ciri-ciri stroke yang paling umum terjadi adalah adanya salah satu sisi tubuh yang melemah, terutama pada bagian tangan, kaki, atau wajah. Sehingga segeralah untuk meminta pertolongan medis jika ada anggota tubuh yang sulit digerakkan seperti tangan, kaki, atau bagian pada wajah. Yang kedua, sulit berbicara dan sulit untuk mengerti omongan orang lain. Stroke dapat menyebabkan kesulitan berbicara serta kesulitan untuk mengerti pembicaraan orang lain. Sehingga segeralah untuk meminta pertolongan medis bila merasakan kondisi ini. Yang ketiga, sakit kepala secara tiba-tiba. Ciri-ciri stroke lainnya adalah sakit kepala yang terjadi secara tiba-tiba dan intens. Sehingga bila merasakan kondisi demikian, segeralah untuk mendapat pertolongan medis. Yang keempat, sulit berjalan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu ciri-ciri seorang yang terserang stroke adalah melemahnya salah satu bagian tubuh. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang tersebut kesulitan untuk berjalan. Jika merasakan hal tersebut, segera dapat penanganan medis. Yang kelima, sulit melihat dengan salah satu mata. Stroke juga dapat berdampak pada gangguan sistem visual. Ciri-ciri stroke selanjutnya yang patut dicurigai adalah kesulitan melihat dengan salah satu mata. Jadi, segera meminta penanganan medis bila mengalami kondisi tersebut. Metabolisme penyakit stroke. Respon tubuh terhadap kejadian stroke akan berubah menurut waktu.
Setelah mengalami stroke, fase pertama yang dialami tubuh adalah fase EBB yang berlangsung selama 12-24 jam pertama setelah kejadian stroke. Dalam fase ini, metabolisme tubuh akan menurun karena fokus perhatian tubuh tertuju kepada upaya bertahan hidup. Peningkatan kadar katekolamin dan glukagon akan meningkatkan penguraian glikogen atau glikogenolisis dan sintesis glukosa dari asam-asam amino seperti alanin, serin, glisin, sistein, metionin, dan triptofan atau gluconeogenesis sehingga timbul keadaan hiperglikemia. Pasien akan merasa mengantuk dan pencernaan melambat. Tujuan respon stres ini adalah nutrisi dan imunitas pada stroke 7 untuk memulihkan perfusi darah ke dalam jaringan tubuh dan mempertahankan oksigenasi yang adekuat. Tindakan medis yang efektif untuk mengatasi respon stres dan shock akan mempersingkat lamanya fase EBB. Fase EBB akan diikuti oleh fase flow yang merupakan periode ketika tubuh memobilisasi nutrien untuk memenuhi kebutuhan metabolik yang tinggi akibat stres. Peningkatan kadar hormon glukokortikoid, katekolamin, dan glukagon akan menimbulkan hipermetabolisme atau peningkatan pemakaian energi, hiperkatabolisme atau peningkatan pemecahan protein, dan hiperglikemia persistensi. Kendati kadar insulin serumnya normal atau meninggi. Kehilangan kalium dan nitrogen melalui urin meningkat sehingga terjadi retensi natrium dan cairan. Penurunan gerakan usus dapat mengakibatkan anoroksia dan distensi nutrisi dan imunitas pada stroke 8. Usus, mual, muntah, dan konstipasi. Dengan demikian, kemampuan tubuh untuk makan akan terganggu atau menghilang. Karena asupan makan berkurang akibat terganggunya kemampuan makan, sementara kebutuhan energi meningkat akibat stres oleh kejadian stroke, maka tubuh akan menggunakan jaringan lemak dan protein untuk mengatasinya. Tubuh akan menggunakan simpanan lemak yang jumlahnya besar sebagai bahan bakar untuk menghasilkan glukosa dari molekul gliserolnya. Beberapa organ vital sangat bergantung pada glukosa seperti sel darah dan tubulus renal. Metabolisme otak sendiri sangat bergantung pada glukosa sekalipun dalam keadaan kekurangan glukosa yang lama. Otak dapat menggunakan badan ketong dan asam laktat sebagai bahan bakarnya. Jaringan otot yang banyak mengandung simpanan protein akan berkurang karena tubuh memerlukan asam amino untuk ditukar dengan asam lemak yang tidak dapat digunakan. Dalam upaya menghasilkan glukosa, kemudian tubuh akan memasuki fase adaptasi di mana kadar hormon stres serta kadar glukosa akan menurun dan metabolisme tubuh kembali normal. Balance nitrogen akan tercapai kembali secara bertahap dan adaptasi yang berhasil akan membawa kesembuhan. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh dan rekomendasi nutrisi harian didasarkan pada asupan referensi diet berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pedoman diet untuk orang Amerika menyarankan bahwa sekitar setengah 45-65% kalori harian Anda harus berasal dari karbohidrat, misalnya pati, serat, dan gula. Akibat kelebihan gizi, telah terjadi peningkatan obesitas di seluruh dunia. Obesitas adalah faktor risiko stroke. Makanan dengan indeks glikemik tinggi, seperti minuman manis gula dan karbohidrat olahan, dan pati meningkatkan kadar glukosa darah puasa. Minuman dengan makanan dengan muatan glikemik tinggi, termasuk gula tambahan, meningkatkan berat badan. Peningkatan serat makanan mengurangi tekanan darah, glukosa darah, serum trigliserida, dan kolesterol LDL. Namun tidak ada data yang dapat dipercaya tentang pengaruhnya terhadap resiko stroke dan subtipe stroke yang tersedia. Penanganan stroke. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Menurut ahli di National Institutes of Health, pengidap stroke ringan akan didorong untuk melakukan perubahan gaya hidup. Tujuannya jelas untuk mengurangi risiko berkembangnya gejala TIA. Perubahan gaya hidup ini mencakup berhenti merokok, rutin berolahraga, dan mengonsumsi makanan sehat atau bergizi seimbang. Yang kedua, konsumsi obat-obatan. Konsumsi atau terapi obat-obatan bertujuan untuk mengurangi risiko stroke akibat TIA. Obat-obatan yang diberikan seperti obat pengencer darah, misalnya aspirin atau Coumadin untuk mengurangi pembekuan darah. Di samping itu ada pula obat antihipertensi, obat statin, atau obat antikoagulan yang mungkin diberikan oleh dokter. Yang ketiga, menyingkirkan infeksi. Menurut ahli di American Stroke Association, beberapa penyebab TIA hanya bisa terlihat lewat pemeriksaan atau perawatan khusus di rumah sakit. Ketika TIA terjadi pada orang muda tanpa faktor risiko yang jelas,
mereka mungkin akan dikirim ke ahli saraf untuk menelisik kondisinya lebih jauh. Ahli saraf nantinya akan melakukan tindakan ketika penyebabnya sudah diketahui. Misalnya, menyingkirkan vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah, diseksi arteri karotis, atau infeksi lainnya. Yang keempat, operasi. Cara mengatasi stroke ringan juga bisa melalui operasi. Operasi ini biasanya dilakukan pada mereka yang mengalami penyumbatan arteri leher. Prosedur ini disebut dengan endarterektomi. Rekomendasi makanan untuk penderita stroke. Stroke dapat memberikan efek yang beragam bagi para pasiennya. Salah satu efek stroke adalah pasien mengalami kerusakan jaringan pada otak yang menyebabkan kelumpuhan, sulit menggerakkan organ gerak, membuat pasien lebih sensitif pada rasa sakit dan mengalami perubahan suasana hati, sulit menelan, dan perubahan nafsu makan. Pasien stroke perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi agar dapat tetap aktif, memiliki energi untuk melakukan terapi pemulihan dan kembali melakukan aktivitas harian. Makanan yang harus dikonsumsi penderita stroke: yang pertama, mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. Yang kedua, memilih makanan yang memiliki kandungan serat tinggi. Yang ketiga, mengkonsumsi ikan seminggu 2 kali. Yang keempat, membatasi konsumsi lemak jenuh, memilih konsumsi daging sapi tanpa lemak dan unggas. Yang kelima, memilih konsumsi produk susu yang rendah lemak. Keenam, membatasi penggunaan gula pada makanan dan minuman. Yang ketujuh, membatasi penggunaan garam, micin, atau penyedap rasa pada makanan. Kedelapan, direkomendasikan mengkonsumsi sodium kurang dari 1.500 mg per hari. Dan yang terakhir, berhenti mengkonsumsi alkohol.